Tapi Bang, ada hikmahnya dengan adanya pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka. Ini hikmahnya berkahnya kepada orang yang punya tanah itu Bang. Harusnya dia menggusur orang segitu banyak. Ya tadi kita mampir ya. Iya. Untuk menggusur orang segitu banyak, akhirnya dibakar sendiri. Akhirnya pindah sendiri, yang punya tanah akhirnya pagerin. Haji Eting. Haji Eting itu. Ternyata rupanya dari dulu Haji Eting ini mau ngambil alih tanah itu nggak bisa karena kan sudah banyak rumah-rumah tuh. Begitu dibakar, dengan adanya Jokowi mungkin takut terdeteksi jasanya itu bakar, menguntungkan Haji Eceng tuh. Ya bisa juga, tapi itu di luar ranah Ya, kita ya. masalah ijazah. Ini saya bicara positifnya ya. Cuman kan kalau menurut saya memang kalau menurut saya ini dimusnahkan lah. Iya, dimusnahkan betul. Barang bukti ini dimusnahkan betul. sama seperti juga KM 50 di mana tempat kejadiannya dimusnahkan. Jadi memang berlacak. kalau kita kembali ke zaman rezim Jokowi memang mainnya seperti itu. Oh, iya. Barang bukti musnahkan gitu kan. Sampai kadang-kadang CCTV aja mati ketika kejadian. Iya, gitu. betul. Contoh kayak M50. Sambo, ya, Iya. M50. Nah, ya. jadi kalau saya pribadi sih udah kita nggak percaya lagi dengan Jokowi. Makanya Permainannya sudah terbaca. makanya saya harapkan ini kepada Pak Prabowo jangan pernah lagi percaya dengan Jokowi dan orang-orang Jokowi. Iya, betul itu. Sekarang permasalahan Prabowo ini adalah orang-orang lingkarannya Prabowo yang Kerusakan sekarang itu andil daripada Pak Jokowi waktu rezim Jokowi. Akhirnya sekarang yang dituntut masyarakat Pak Prabowo akhirnya kan. Iya, jadi dampaknya ke situ. Jadi ini tidak lepas dari 10 tahun Jokowi berkuasa mengatur negara ini, merusak negara ini, dampaknya sekarang gitu loh. Seharusnya utangnya sedikit jadi banyak. Jadi banyak ya. Itu masalah. Terus jadi belum lagi tenaga kerja lagi, belum sumber daya alam lagi yang dijual ke Cina. Ini kan Ada yang komen? luar biasa. Banyak ada. Gitu. Jadi kalau menurut saya, memang kita melihat indikasi pelemahan Prabowo ini dari jaringannya Joko Widodo. Apalagi ada orang-orang sekitar Circle-nya. ini. Yang Anasir-anasirnya yang dipasang sama Jokowi di pemerintahan Prabowo. Iya, saya rasa ini Prabowo akan dihianati dengan orang-orang lingkaran itu. Sama seperti juga dulu Megawati dihianati. Di dalam lingkaran itu ada orang-orang Jokowi lah. Ya, makanya itu harus kalau saya jadi Prabowo, saya akan ambil gerakan cepat gitu loh. Amputasi semua ya. Ini saya sikat sekalian semua. Siapa ini tangkap sikat. Nah, jadi harus kita benahi benar-benar gitu loh. Jangan dikasih jabatan segala macam ya. Dia bisa Begitu bermain ada di belakang indikasi kita. kecurangan atau korupsi langsung tangani. Ada bukti langsung. Iya, nggak korupsi aja kalau kita Ditangkap lihat ya. terindikasi orangnya Jokowi ya kita sikat kan gitu. Karena Jokowi ini kan Tapi bagaimana kalau dia kinerjanya baik? mana ada yang baik? Siapa yang baik? Berbalik Nggak ada yang baik. isinya kepada kebangsaan. Nggak ada yang Nggak baik. ada. Pasti itu karena kekuasaan dan karena kekayaan. Oh. Jadi pejabat-pejabat itu. Jadi memang motivasinya motivasinya ambisi itu. sama Betul, ambisi kekayaan. kekuasaan dan kekayaan. Jadi ketika dia menjabat, apalagi dulu pernah bersama Jokowi, dia akan jaga ini harta-harta dia nih, apa yang dikerjakan, apa yang dia bangun bersama oligarki gitu. Itu aja sebenarnya, nggak ada untuk kepentingan lain. Seharusnya kalau Prabowo mau ambil orang-orang itu, orang-orang akademisi yang memang berkompeten di bidangnya gitu loh. Jangan orang-orang yang karena orang Jokowi nggak enak diambil, jangan. Tetap pengkhianat. Di mana dulu pemimpinnya itu nggak bagus, orang itu hadir jadi anak buahnya, masih nggak bagus. Masalahnya ada kata-kata begini Bang, tidak mungkin Prabowo jadi kalau tidak bergabung sama Jokowi. Ya bisa juga, tapi kan Gitu. kalau memang Jadi secara nggak langsung dia hutang budi dan balas budi gitu. sekarang Jadi ini terbelenggu akhirnya Pak Prabowo. bisa juga seperti itu, tapi kalau Pak Prabowo-nya cerdas, masyarakat dia nggak akan seperti itu. Tetap tujuannya untuk kepentingan bangsa, untuk kesejahteraan rakyat gitu loh. Anggaplah itu suatu strategi. Tapi harus gerak cepat merubah situasi itu. Karena yang punya kedaulatan dia yang jangan masih ini kalau nggak ada Jokowi nggak juga gitu loh. Artinya kan berpolitik itu pakai strategi. Ketika kita memang seorang negarawan, seorang pemimpin yang benar-benar ingin jadi presiden untuk kepentingan rakyat, ya harus cepat merubah gitu loh. Anggap strategi itu oke lah. Waktu itu kita didukung Jokowi lah, karena kan situasi hari itu kan sangat luar biasa, Jokowi menguasai segala lini kan. Setelah ini terjadi jadi presiden harus dirubah gitu loh. Seperti halnya Putin jadi presiden, dulu dikuasai negara oleh mafia, sampai hasil tambang semua dikuasai mafia, sehingga semua diatur mafia. Ketika Putin jadi kan dirubah semuanya. Ditangkap-tangkepin itu mafia-mafia itu, dikembalikan kepada negara. Karena dia udah punya kewenangan iya, kuat ya, punya harusnya power begitu. ya. Jadi dia berpikirnya
kebangsaannya. Iya, kan Gitu. kalau mafia itu kalau oligarki ditangkap tahan badannya aja juga nangis dia, merintih dia. Kalau perlu dibalikin aset, dikasih asetnya. Harus dikelola oleh negara, harus Berarti begitu. Kalau oligarki ditangkap, Prabowo nggak ada yang support masalah anggaran dong? Oh, Atau enggak bantuan juga, enggak dana dong? juga. Emang yang nyupport Prabowo siapa? Oligarki enggak juga. Rakyat kok dipajakin kan untuk negara ini kan rakyat Iya. pajak ada sumber daya, ada Dipajakin, pajak kan dari dia pinjam situ. sama Bank Dunia, Ya, hutang negara Artinya kan? penghematan. Ya kalau perlu ditangkap tuh oligarki, disita barang-barangnya, Iya. hartanya. Dia ambil lebih besar dapatnya kok ketimbang didukung oligarki paling Karena berapa perak. didapatkannya dengan cara yang tidak baik, Iya. merampok negara ini. Ditangkap, diadili, disita harta-hartanya. Prabowo harus seperti itu. Dimiskinkan. Dimiskinkan boleh. Tapi kan hanya- undang-undang, jangan hanya dimiskinkan, digantung itu juga boleh. tapi kan undang-undang pemiskinan Ah, itu kan korupsi sebenarnya banyak belum pasal. disahkan. Banyak pasal ketika kita memang berniat untuk itu. Secara Mm-mm. pasal-pasal lain aja. Tadi saya Kayak melihat sawit yang di Riau itu kan ada ya, pengusaha sawit. Diadili, dirampas sawitnya kan bisa. iya, kan tanahnya gitu. diambil alih sama Iya. negara. Tadi saya melihat salah satu video Pak Mahfud MD mengatakan Dadan itu rugi kalau kita potong tangannya atau kita penjara seumur itu, rugi, harusnya mati katanya. Oh, mati Hukum juga mati, rugi. katanya. Jangan dimatiin Dadan itu. Justru Pak Mahfud kalau di penjara aja bilang ini masih belum seimbang dengan kejahatan dia gitu. Iya, makanya lebih baik dihukum mati gitu. jangan dimatiin juga, rugi juga negara. Jadi, kan dimiskinkan. di penjara Iya. tapi miskinkan juga. Dimiskinkan, habis itu dia boleh tuh diikat di tiang listrik tuh. Justru. Jadi sebagai contoh. Oh. Jadi Shock terapi buat iya, orang-orang yang ketika tidak yang akan melakukan korupsi ya. ketika koruptor itu melihat dia di tiang listrik diikat gitu kan. Kalau perlu pakai kancut aja tuh. Nah, itu pasti besok nggak ada lagi. Apa nggak bertentangan dengan Nah, itu rasanya HAM? nggak usah bicara HAM Ini lah. sebabnya ada Natalia Spigai. Ya, kita kan kenal kita kan kenal Pigai lah. Ya, Pigai, dulu bersahabat dengan saya kita kan dulu. kenal Pigai lah. Pigai ini kan kadang-kadang ya bicara suka lucu-lucu juga ya kan, lucu-lucuan lah. Ya, Ya. bicara HAM soal biarin aja ini. Sekarang udah menjabat Kalau bicara sebabnya. soal masalah HAM, justru rakyat ini harus diperhatikan. Oh iya. HAM-nya betul-betul ditindas. Diinjak-injak, Diinjak-injak ditindas, iya. itu. Bukan bicara HAM lagi soal Rakyat itu hak asasinya sudah bukan diinjak. bicara lagi soal koruptor punya HAM. Koruptor nggak ada HAM-nya, Iya, habisin. Dia korupsi Iya. semuanya sendiri, nggak dipikir lagi pakai akal sehatnya ya kan. Iya, ada komen apa tuh, Bang? Nah, ini ada komen nih. Hadir Bang Rustam, apa dari Bogor nih hadir gitu. Siap, terima kasih Bogor. Eh, Mantap. ini ada lagi dari Talaga apa nih? Iya. Kita tuh diserang apa Singapura, jangan pernah saling mengadu domba. Bangun Pak, seharusnya diselip apa tuh? Di DPR, diselidikin DPR yang bersekongkol dengan Singapura. Iya betul. Jadi gini, saya ngobrol-ngobrol sama kawan itu katanya belum lama itu sebelum aksi Agak jauh. ini, itu oligarki itu pengusaha oligarki berkumpul di Singapura. Memang itu Berkumpul. starter kitnya dari situ. Dia Musyawarah mengumpulkan dari sana. oligarki berbicara soal kepentingan dia yang pasti, soal dia ada ketakutan dia terhadap Prabowo, masalah dia punya keuangan, kerjaan job-job dia gitu loh. Iya. Nah, mereka tuh udah berkumpul memang di Singapura, di Indonesia juga. Kalau nggak salah di Makassar juga sempat berkumpul oligarki. Berarti dia sudah ketar-ketir dengan kebijakan Pak Prabowo ya. Iya, jadi kita nih bukan mendukung Prabowo juga, nggak juga. Tapi kalau dia kita benar, bilang salah ya salah juga Prabowo. Kalau benar kita Prabowo bilang benar. kalau benar-benar memberantas korupsi ya kita harus apresiasi, kita acungi jempol. Iya. Yang penting hasil korupsinya disita sama negara. Nah, ini yang di Singapura gimana ya, Bang? Terusin dulu dong. Yang di Singapura itu saya dapat informasi dari kawan. Ya, ini yang ngomong nih bukan orang sembarangan, orang penting juga, Luar biasa ya. mantan menteri juga. Artinya oligarki itu sempat berkumpul di Singapura, membicarakan soal pribadi dia lah, soal dia bagaimana ini di rezim Prabowo ini, ketakutan dia lah terhadap dia punya uang gitu, dia punya job gitu loh. Artinya saya menduga ada indikasi mereka ingin bermain juga, menduga kuat ingin menjatuhkan Prabowo dari informasi yang saya dapat gitu loh kan. Nah, sekarang kan saya lihat juga hari ini kan kita harus cerdas. Kalau ketika nanti terjadi perubahan politik yang dahsyat ya, bahkan saya rasa
kalau terjadi perubahan itu reformasi yang kata orang jilid 2 ini lebih berbahaya daripada tahun 98 gitu. Iya betul. Jadi dampak luasnya nih kepada kita nih rakyat nih, apalagi rakyat terbawah. Karena Betul, apa? betul, betul. Saya pernah berdiskusi dengan ekonom hebat nomor 1 di Indonesia, almarhum Rizal Ramli. Nah dia pernah panggil saya, ngajak makan siang, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Rustam, kalau negara ini terjadi reformasi seperti 98, kita akan sulit bangkit. Tahun 98 itu zaman Gus Dur, saya tuh Menko-nya, kata Rizal Iya Ramli. betul, betul, betul. Kita bisa perbaiki ekonomi dengan cepat dari minus 3,5% menjadi 4%. 4%. Dan dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Itu cepat, termasuk dia bilang cepat. Termasuk dia bilang cepat Iya. gitu. Kalau menurut kita kan lama gitu loh. Iya. Nah, itu termasuk cepat dia bilang itu kan. Kenapa alasannya kita bisa cepat saat itu? Dia bilang karena saat itu kita masih memiliki sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Tapi hari ini ketika terjadi gejolak politik yang luar biasa, kita akan sangat sulit bangkit dan akan lama karena sumber daya alam kita dikuasai oleh asing. Nah, inilah kalau saya pribadi menurut, wah ini berbahaya juga nih kalau terjadi. Makanya Prabowo ini harus ambil langkah-langkah cepat. Artinya apa? Permasalahannya itu apa gitu loh. Misalkan di demo masalah MBG harus diperhatikan. Kalau memang MBG mengeluarkan dana yang besar tapi lebih banyak terbuang dengan misalkan sisa-sisa makanan segala macam. Ada kritikan dari mahasiswa, dari rakyat untuk menghentikan MBG. Ikutin dulu kemauan rakyat ya. Bukan diikutin dulu, harus dihitung lagi. Kalaupun memang kasih MBG itu jangan lagi berupa makanan. Bisa juga orang tuanya. Saya dulu pertama kali itu saya udah pernah podcast dengan anaknya almarhum Rizal Ramli, Mas Dipo Ramli. Kita bilang itu lebih cocok dikasih uang aja kepada orang tuanya. Terus ketika tiap siang itu atau pagi itu tugas guru untuk memperhatikan apa yang dibawa anak-anaknya untuk makan gitu loh. Sesuai nggak dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah gitu loh. Dan standar dari uang yang dikasihkan ke ibu-ibu dan ibu-ibu orang tua itu, anak itu, ini saya rasa akan meningkatkan ekonomi. Betul. Ekonomi akan bergerak gitu loh. Ekonomi kerakyatnya berjalan. Iya, dia bisa beli ini, bisa ini, ke warung-warung cuma akan bergerak ketimbang MBG yang dikasih ke titik-titik itu kan. Dapur-dapur itu lebih cenderung banyak dikorupsi. Jadi artinya apa? Negara ini ketika ada proyek yang bernuansa uang gitu, itu udah pasti dikorupsi gitu loh. Karena pejabat kita nih maling semua. Jadi Rizal Ramli pernah ngomong, kalau memang ada untuk rakyat mendingan ditransfer aja langsung. Bikinkan di ATM. Lebih efektif. Tepat sasaran. Tepat sasaran, nggak ada dipotong-potongan. Ini belum lagi potong-potongan lagi, belum korupsinya lagi, belum sisa-sisa makanan yang terbuang lagi ya kan. Orang tua belum kan juga seleranya anak-anaknya. Kan, belum juga ngerepotin guru lagi, jadi tambah-tambah harusnya bisa konsentrasi ngajar, jadi ngurusin rapiin apa namanya rantang begitu segala macem. Jadi saya rasa harus Prabowo harus melihat itu gitu loh. Kalau memang niatnya untuk kepentingan rakyat ya itu saya rasa kasih aja uang cash. Jadi ekonomi itu bergerak. Nah, kenapa dulu zaman bukannya kita ini si Jokowi ya, zaman Jokowi juga begitu, saya ngasih uang cash gitu loh. Nah, jadi BLT dia. Iya, jadi Prabowo saya rasa begitu. Saya rasa kasih aja orang tua uang cash. Jadi ini nggak jauh dari korupsi. Ibu-ibu itu bisa belanja. Terus juga dia bisa ngatur kesukaan makanan anaknya gitu loh. Tinggal guru lah yang memilih-milih, melihat sesuai nggak. Kalau besok misalnya nggak sesuai hari ini, besok kasih pesan orang tuanya, ini kurang ini. Kan gitu aja. Anak-anak juga belum tentu suka berarti makanan. lebih efisien ya. Berarti tinggal di tiap sekolah menghadirkan ahli gizi aja ya. Iya. Mengontrol itu ya. Bukan ahli gizi kan biaya lagi. Guru aja. Guru itulah dikasih uang untuk membiayai itu, untuk ngontrol, kasih uang lebih lah gitu loh. Kan guru juga senang gitu loh. Jadi anggaran intensifnya guru ya. Iya, anggaran ini kan nggak dibuang sampai per hari 1 triliun lebih. Waduh, luar biasa ini. Saya rasa kalau Pak Prabowo mendengarkan saya nih atau orang-orang sekitar Prabowo, saya rasa ini lebih efektif. Iya, gitu. Itu efektif. Saya jelek-jelek begini kan bukan cuma aktivis doang ini. Ini didikannya almarhum Rizal Ramli, ekonom. Banyak lah. Kita juga punya intelektual yang untuk menganalisa sesuatu persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan banyak negara. yang hari ini oposisi itu orang-orangnya Rizal Ramli, dididik, dikasih diskusi, dikasih pelajaran, cerdas. Dan aktivis-aktivis yang bergerak ini orang pinter loh. Pinter, betul. Nggak kalah dengan orang-orangnya Jokowi yang
Siapa itu? Kita siap diadu soal strategi, soal apapun gitu loh. Jadi artinya kita ini orang cerdas gitu loh. Jadi walaupun kita di lapangan hari ini untuk mengingatkan siapapun presidennya hari ini, ya kalau saran saya ya tetap tujuannya kepada kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Iya gitu. betul. Karena Jadi itu amanah undang-undang ya, negara harus menjamin dan mensejahterakan, iya, nah mencerdaskan bangsa. itu mudah-mudahan didengar Prabowo. Mm, mm, mm.